Halo Bray, balik lagi bareng gue Wahab dari MWM Custom. Untuk kalian yang belum tahu alamat kita, bisa kalian lihat di sini. Jangan lupa follow juga Instagram kita mwm.custom dan follow juga Instagram gue wahab_mwm.custom. Nah, jadi gue akan memperkenalkan kalian kepada project terbaru dari garapan MWM Custom ini. Bahannya apa aja, berikut gue akan ulas detailnya. Sebenarnya sih ini bukan garapan terbaru sih Bray. Jadi ini motor miliknya Bro Ode. Motor ini dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu itu buatan MWM. Namun balik lagi ke MWM untuk dirapiin lagi Bray. Jadi gue akan bilang ini project nostalgianya MWM gitu kan. Buat lu yang mungkin ada beberapa yang masih ingat, jadi motor ini dulu masuk MWM itu sempat viral nih Bray di TikToknya. Ceritanya COD pinggir jalan dan langsung masuk MWM untuk di custom. Nah, hasilnya dulu seperti ini nih Bray. Namun masuk ke MWM kembali untuk dilakukan ubahan tipis-tipis sih sebetulnya. Cuman ya menurut gue sih tampilannya lumayan berubah nih. Apa aja detailnya? Yuk kita ulas satu-satu. Kita mulai dari pelek dulu nih Bray. Kita pilih pelek model jari-jari. Ini tromolnya kita pakai punyanya Yamaha Scorpio. Jari-jarinya ini pakai TDR dan ringnya pakai ring ukuran 16 dari DFT nih. Untuk bannya sendiri kita pakai Unili ukuran 450. Nah, pemilihan pelek sama ban ini memang tujuannya untuk menambah motor ini supaya terlihat lebih klasik nih Bray. Disnya sendiri kita masih pakai dis Scorpio, namun kalipernya masih pakai kaliper bawaan dari motor itu sendiri, yaitu motor Benelli. Kita geser ke area shock. Untuk shock ini sama masih pakai bawaan motor, namun kita kasih sedikit ubahan di bagian cover shocknya ini. Nah, untuk cover shocknya kita buat kanan kiri supaya lebih padat ya. Lalu di clear warna hitam. Gue suka sih warna hitam. Jadi kayak senada gitu, sewarna antara cover shock dan tabung shocknya. Kita geser ke atas. Ini sih menurut gue udah bagian wajib. Jadi setiap karya-karya kita pasti selalu pakai daymaker. Tujuannya supaya menambah atau lebih fungsional ketika dipakai berkendara di malam hari. Jadi lebih terang Bray. Aman menurut gue. Nggak lupa juga kita pasang lampu sen di bawah lampu daymakernya ini. Di bagian atas gue ganti stangnya model App Hanger. Nah ini masih jadi favorit gue nih Bray. Stang model App Hanger dengan tinggi gue bilangnya sih medium bar nih. Kenapa gue bilang favorit? Jadi stang ini itu menurut gue tingginya pas banget. Nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Ini cocok banget buat dipakai touring maupun riding harian dalam kota. Ini gue kasih lihat ya. Nah posisi tangan tegak lurus. Nyaman dan ini nggak terlalu lebar nih Bray. Jadi pendek buat nyalip-nyalip juga masih aman banget. Nah pokoknya gue rekomendasi banget nih Bray buat kalian yang pengen pakai stang model App Hanger tapi ragu atau takut nggak cocok kalau modelnya ketinggian. Nah silahkan di order stang ini medium bar App Hanger. Sekarang kita lanjut ke area depan nih Bray. Jadi nggak ketinggalan juga. Di sini kita pasang speedometer. Speedometer ini digital dan kelebihan daripada speedometer ini, fitur-fiturnya itu udah kita aktifin semua nih Bray. Jadi dari mulai RPM, speed meter, indikator-indikator lampu, sampai ke indikator bensinnya nih. Jadi buat kalian yang belum tahu, Benelli Patagonian Eagle keluar dari pabrik itu tidak dilengkapi dengan indikator bensin. Kalau kalian bikin di MWM, di tangki ini udah kita pasang pelampung bensin dan di speedometernya itu indikator bensinnya aktif. Jadi udah nggak perlu palu lagi nih. Lu buka-buka tutup tangki terus kocok-kocok gitu, itu cara klasik banget. Udah nggak main Bray kalau di MWM. Untuk model tangkinya sendiri sih seperti biasa, kita pakai model Sportster. Cuman ada yang beda nih Bray untuk garapan MWM Custom kali ini. Jadi kalau biasanya kita bikin polos-polos, nah ini kita bikin grafis airbrush. Konsep airbrushnya sendiri ini kayak hipnotik gitu Bray, jadi kayak ilusi. Lu bisa lihat detailnya ketika lu lihat gambar ini, itu kayak pusing-pusing gitu deh Bray. Gue suka sih grafisnya. Nah kalau menurut lu gimana Bray? Lu suka nggak? Atau lu malah lebih seneng yang polos-polos aja Bray? Nah tulis di kolom komentar sama kasih tahu alasannya ya Bray ya.
sekarang kita lanjut ke area belakang ya, Bray. Untuk di belakang sendiri, kita pakai fendernya ini modelnya nggak terlalu panjang, ini short. Sama joknya juga model single seat. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan, nah kenapa sih single seat? Jadi MWM itu bisa bikin jok itu sesuai pesanan, Bray. Kalau kalian mau pakai double juga bisa. Nah kebetulan si owner ini, Bro Ode, mintanya single aja. Makanya kita kasih joknya single. Nah di belakang ini ada kita lengkapi juga lampu sen nih. Jadi seperti yang tadi di awal gue bilang, motor ini sudah dilengkapi syarat-syarat dalam berkendara, yaitu lampu depan, lampu sen depan, lampu sen belakang, termasuk lampu rem juga nih, Bray. Dan bukan cuman itu, klaksonnya juga kita tetap pasang nih, Bray. Karena ini menjadi salah satu menurut gue ya penting untuk di kendaraan. Jadi kalau kalian mau nyalip, ya lebih pede aja kalau sambil ngelakson. Atau mungkin ada yang ngalangin depan, dia nggak sadar kita ada di belakang, itu berguna banget, Bray, pakai klakson. Sekarang di belakang nggak ketinggalan juga, ini kita pasang side bag. Jadi side bag ini nggak terlalu besar memang ukurannya. Ini cukup untuk bawa jas hujan mungkin, karena sekarang kan lagi musim hujan ya. Jas hujan, kanebo, atau kunci-kunci standar ini bisa dimasukin ke side bag ini. Jadi cukup fungsional sih walaupun kecil. Di area belakang bodi semua udah, detail-detail airbrushnya bisa kalian lihat juga. Sekarang kita lanjut ke pelek belakang nih, Bray. Untuk pelek belakang, ringnya masih sama seperti yang depan, pakai ring 16. Yang membedakan hanyalah lebar peleknya saja. Jadi kalau depan itu kita pakai lebarnya 2,5, nah belakang kita pakai ukuran 3 inch. Untuk bannya sendiri, ini kita pakai ukuran 500 di bagian belakang. Terus untuk cakram belakang, nah ini cakram belakang ini pakai paket customnya MWM nih, Bray. Jadi buat lu user Benelli PE yang mau upgrade ke cakram belakang, itu MWM Custom bikin paketannya. Kalian bisa langsung order dan pasang sendiri karena semua pemasangannya udah PNP, Bray. Kenapa kita buatkan paket cakram belakang? Karena bawaan Benelli itu masih model tromol, jadi belum cakram. Makanya kita buatin paketnya. Kalau kalian nanya paketnya itu merek apa, biasanya kita kalipernya itu pakai Nissin, dan Nissinnya itu pakai Nissin Ori karena kita nggak mau main-main ya kualitas untuk sebuah keselamatan. Jadi kita pakai Nissin Ori, terus untuk disknya kita pakai Yamaha, untuk selangnya kita pakai TDR, dan master rem depannya juga pakai Nissin. Jadi nggak usah khawatir. Paketan cakram MWM itu sudah teruji dan terjamin mutunya karena pakai merek yang standar motor-motor pabrikan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di sisi kanan kirinya itu kita buatin side cover nih, Bray. Seperti ini. Nah ini masih jadi favorit nih. Kenapa? Karena desain side covernya ini itu kita buat slim. Buat yang belum tahu juga nih, Bray. Jadi side cover bawaan Benelli PE itu lebih lebar, sehingga banyak user-user itu ketika naik di atasnya itu ganggu banget karena ngeganjel di area paha. Nah jadi kita buatin yang lebih slim, ini lebih nyaman nih, Bray. Buat kalian yang mau juga silahkan bisa langsung di order di MWM, ini partnya ready stock. Kita lanjut ke area bawah nih, hampir ketinggalan, yaitu knalpot. Knalpot sih sebenarnya udah sering banget ya kita bikin model seperti ini, tapi nggak tahu kenapa masih banyak orang yang suka. Nah jadi buat kalian yang belum tahu, ini seingat gua ini knalpot yang keempat kalau nggak salah. Ini motor keempat yang bikin knalpot model seperti ini. Dan sampai sekarang mungkin udah ratusan motor kali, Bray, ya yang pakai knalpot model kayak gini buatan MWM. Jadi baik yang kita review di YouTube, di Instagram, ataupun yang mereka beli dari online dari Tokopedia ataupun Shopee yang pasang sendiri di rumah. Videonya belum selesai karena setelah ini gue akan test ride motornya. Jadi biar kalian bisa lihat sendiri motor ini ketika gue kendarain. Jadi bisa kelihatan tuh looks-nya kayak gimana. Sekalian gue akan kasih lihat juga ke kalian gimana suara knalpotnya nih, Bray. Ini bakalan ngeblar banget. Ini gue nyalain ya. Kayak gitu suaranya. Ini asli ngeblar banget. Gua nggak berani gas terlalu tinggi karena ini masih lingkungan komplek. Buat kalian yang suka suara ngeblar, ini sih yakin gua rekomendasikan banget lah. Tapi buat kalau kalian lebih suka suara yang adem, MM juga bisa buatin kok. Tenang aja, nggak usah khawatir. Oke, setelah ini gua akan langsung test ride. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, bantu kita dengan cara like dan subscribe supaya kita makin semangat bikin kontennya. Terus kalau kalian mau ada masukan, silahkan langsung tulis di komentar. Gue Wahab dari MWM Custom undur diri. Thank you.